Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku, Rama Widya Stuti. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Di video kali ini aku bakal sedikit melenceng dari konten yang biasanya aku bawain di sini. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang baru datang ke channel ini, silahkan klik tombol merah di bawah ini dan aktifin notifikasi loncengnya biar kalian selalu update setiap aku upload video baru. Dan kalian juga boleh banget nge-follow Instagram aku di @rahmameo dan di @hey_thisisme. Jadi di sini aku bakal ngebahas 3 drama favorit menurut aku di tahun ini. Sebenarnya banyak banget drama yang favorit lainnya, tapi aku rangkum yang bener-bener aku favoritin di tahun ini ada 3. Dan kebetulan drama ini juga drama baru-baru ini dan banyak orang yang ngebahas ini, banyak orang yang salah fokus sama beberapa drama di sini, dan banyak orang yang tadinya nggak suka sama drama jadi suka sama drama dan jadi kegila-gilaan sama drama. Nah, kira-kira apa aja sih 3 drama favorit menurut aku di tahun ini? Nah, tapi kebetulan guys, 3 drama yang aku rangkum di video ini itu sedikit berbau-bau bucin, sedih, pelakor, ya siapa yang bisa tebak. Terus sedikit bikin gregetan. Nah, jadi video ini aku rangkum dan ya emang itu favorit aku di tahun ini karena nggak ada yang bisa memikat hati aku selain 3 drama ini. Nah, oke, urutan drama yang ketiga dulu ya. Yang ketiga itu datang di tahun 2019. Dia punya 16 episode, yaitu Crash Landing on You. Nah, di sini itu ada pemainnya, diantaranya Hyun Bin. Dia berperan sebagai Kapten Ri atau tentara di Korea Utara. Dan pasangan si Hyun Bin di drama ini adalah Son Ye Jin. Dia berperan sebagai Yeon Seri. Jadi itu si Yeon Seri sama si Hyun Bin sama si Kapten Ri itu pernah ketemu di suatu negara, yaitu di Swiss, sebelum si Yeon Seri ini temangsang di pohon Korea Utara. Jadi cerita singkatnya adalah si Yeon Seri ini tuh orang yang terkenal di Korea Selatan. Kemudian dia kayak mencoba baju produk barunya dia, itu produk baju untuk naik para layang. Nah, kemudian dia mencobanya sendiri nih guys. Jadi dia nyoba sendiri bajunya yang dia produksi. Kemudian dia naik para layang dan ternyata ketika dia naik para layang itu ada kayak angin topan dan dia kegeret di angin topan, akhirnya nyangkut di pepohonan yang ada di Korea Utara. Kalau ngebahas Crash Landing on You sedikit sangat-sangat menyenangkan. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa kita dapat dari Crash Landing on You, yaitu kita jadi tahu ternyata kehidupan di Korea Utara itu seperti apa. Dan rumornya ada salah satu pemain di Crash Landing on You yang dia benar-benar asli orang Korea Utara. Terus hebatnya lagi dari Crash Landing on You, semua episode drama ini benar-benar disiapin matang-matang sampai dia punya lahan besar dan dia bangun lokasi syuting untuk Crash Landing on You. Gimana gak bikin gregetan, gimana gak bikin orang semua terpana sama Crash Landing on You. Selain ceritanya, persiapannya juga sangat matang dan pemainnya juga oke-oke. Nah, kalau boleh dikasih rating, menurut aku penilaian di Crash Landing on You ini dari 1 sampai 10, aku kasih 9,3. Di urutan yang kedua ada drama yang bikin nangis parah, yaitu drama Hi Bye Mama. Drama ini rilis tahun ini, yaitu tahun 2020, dan memiliki 16 episode dan udah tamat guys. Jadi kalian wajib banget nonton karena ini ceritanya super duper bagus. Nah, pemainnya itu ada Lee Kyu Hyung. Ini favorit aku banget menurut aku. Dia udah tua tapi cakep banget. Dia berperan di sini sebagai Kang Hwa. Ya Allah, dia itu berperan sebagai suami dari Kim Tae Hee atau perannya di sini sebagai Yuri. Jadi Kang Hwa ini berperan sebagai suami Yuri dan mereka memiliki anak yang super duper lucu. Nah, gara-gara anaknya ini, banyak orang yang salfok anaknya lucu banget guys. Selucu itu, nggak bohong deh.
Jadi si anaknya ini ada rumor katanya dia cowok, tapi kok cantik ya, tapi kok lucu banget, nggak ngerti lagi. Ya terserah mau cewek apa cowok, tapi dia lucu banget. Nah, jadi cerita dari Hai Be Mama ini, si Yuri itu adalah ibu dari Ji Son Woo. Bacanya gimana sih guys? Ya pokoknya dari si Son Woo. Nah, si anak kecil itu, kemudian dia pas lagi ngandung anaknya itu, dia mengalami kecelakaan. Nah, dia berharap bahwa suaminya atau orang-orang yang menolong dia itu menolong anaknya aja. Jadi urusan dia tuh urusan belakangan. Dan akhirnya si Yuri ini meninggal dan anaknya terselamatkan. Nah, tapi si Yuri ini nggak begitu aja ninggalin. Jadi dia menjadi arwah dan ngikutin si anaknya ini dari zaman dia masih bayi, zaman si bapaknya kerepotan ngurus anaknya sampai dititip-titipin. Nah, zaman dari itu sampai si bapaknya menikah lagi. Nah, sampai pada akhirnya si Yuri ini kayak mengumpat kenapa sih hidupnya gini, kenapa sih dia tuh selalu merasa gimana ya, pokoknya intinya dia tuh nggak suka sama hidupnya dia yang kayak gini. Nah, akhirnya dia kayak diberi hukuman sama dewa. Dia diberi hukumannya itu adalah dihidupkan kembali selama 49 hari dan dia harus mencari tempatnya dia di dunia. Nah, aku nggak mau banyak ngebahas soal drama-drama di sini karena apa? Karena nanti kalau aku terlalu detail menjelaskannya, kalian jadi nggak gregetan pas nonton. Jadi kayak, oh habis ini kayak gini nih, habis ini kayak gini nih, kan nggak seru guys. Jadi kalau kalian penasaran sama drama ini, silahkan ditonton sendiri. Nah, untuk rating drama ini dari 1 sampai 10 itu berada di angka 9,4. Selanjutnya drama yang banyak banget bikin orang heboh, banyak banget yang bikin orang jadi membahas si drama ini, yaitu drama yang drama yang pertama maksudnya adalah The World of the Married. Nah, ini rilis tahun ini dan lagi ongoing. Dia baru sampai episode 14. Jadi dia memiliki 16 episode dan sekarang baru sampai episode 14 dan ceritanya makin bikin gregetan. Nah, banyak orang yang salfok sama pemain yang ada di The World of the Married, yaitu ada 2 pemain yang bikin orang salfok. Yang pertama adalah si pelakornya dan yang kedua adalah si anak dari bapak yang berselingkuh. Nama asli dari si pelakornya adalah Han So Hye. Han So Hye bacanya gimana guys? Nggak tahu. Nah, dia berperan di sini sebagai Da Kyung alias pelakornya. Ya iyalah, pelakornya cantik parah, woi. Kita nggak bisa protes guys, karena bener-bener mulus, cantik, bodinya semplidut ya kan, pokoknya udah no minus. Nah, yang selanjutnya adalah bapak dari anak yang gemus banget, yang cakep banget, yaitu adalah Park Hae Jun. Nah, dia berperan sebagai Tae-oh atau bapak si anak ini, atau bapak yang berselingkuh dengan si Da Kyung tadi. Nah, pemain selanjutnya adalah istri yang dicampakkan oleh suaminya alias yang dicampakkan oleh Tae-oh. Di sini nama aslinya adalah Kim Hae-e. Dia berperan sebagai Sun Woo atau Dr. Ji yang kalian bisa kenal. Nah, jadi si Dr. Ji ini menikah dengan Tae-oh, kemudian memiliki anak yang super ganteng yang bikin orang semua salvo karena anaknya ganteng banget. Nama asli dari anaknya adalah Jeon Ji So, atau perannya di sini sebagai Yong Jun. Aku lupa guys gimana namanya, nanti aku tulis di sini. Nah, Dr. Ji ini punya suami kan Tae-oh. Nah, Tae-oh itu berselingkuh dengan Mbak Da Kyung tadi. Nah, kemudian mereka bercerai. Akhirnya si Tae-oh menikah dengan Da Kyung dan memiliki anak yang bernama Jenny. Di sini ceritanya bukan greget karena perihal pelakor juga, tapi greget lihat tingkah dari si Tae-oh-nya. Kenapa? Karena dia udah bercerai aja dia masih peduli sama si istrinya yang lama, mantan istrinya maksudnya. Jadi istrinya tuh menghilang di episode terakhir kayak gini tuh, dia menghilang. Nggak menghilang banget, dia kayak emang sengaja menghindar dari si Tae-oh dan anaknya. Tapi si Tae-oh ini tuh jadi kayak
mencari-cari, khawatir kalau kenapa-napa kayak gitu guys. Cowok tuh pelin-pelan ya. Nah, jadi di The World of the Married ini yang selingkuh nggak cuma satu orang, ada 2 pasangan. Jadi bener-bener ceritanya itu nggak cuma satu titik yang selingkuh, tapi ada 2 pemain di sini yang selingkuh. Banyak orang yang gregetan, emosi, nontonnya kayak gemes. Ih, kenapa sih pelakunya kayak gitu banget? Kenapa pelakunya cantik banget? Tapi di sini aku nggak jadi timnya Mbak Dakyung guys. Aku di sini jadi timnya Dr. Ji dan Tae-oh. Aku berharap mereka rujuk guys. Di episode endingnya tuh berharap tuh happy ending gitu loh. Mereka rujuk gitu. Tapi ya semoga aja lah ya. Nah, menurut aku di drama ini kita bikin mikir endingnya nanti tuh kayak gimana. Karena ada banyak kemungkinan. Bisa jadi endingnya mereka si Tae-oh dan Dr. Ji rujuk. Bisa jadi si Dakyung dan Tae-oh-nya bercerai. Atau bisa jadi Dr. Ji jadi balas dendam ke Dakyung. Kita nggak tahu. Jadi banyak banget kemungkinan endingnya itu seperti apa yang aku rasain ketika aku nonton The World of the Married ini. Tapi guys, di The World of the Married ini gak sembarangan orang bisa nonton, karena ini ada batasan usianya. Karena banyak adegan-adegan yang anak di bawah umur itu belum boleh nonton. Tapi ini menurut aku drama terbaik di 2020. Banyak orang yang ngebahas juga, dari orang yang gak suka drama jadi suka drama gara-gara The World of the Married. Jadi buat kalian yang ngehujat, ih nonton drama alay, ih bucin, ih apa, jangan guys, hati-hati. Kemakan omongan sendiri nanti jadi suka sama drama, hati-hati. Nah, jadi kalau untuk rating dari penilaian aku menurut drama ini, dari 1 sampai 10 aku kasih 9,6. Yeay. Karena kenapa? Karena aku beneran suka banget sama si drama ini. Karena drama ini bikin nangis parah, bikin gregetan, bikin emosi. Jadi kalau kalian kayak makan gitu tuh gurihnya dapet, renyahnya dapet, asinnya dapet, pedesnya dapet, komplit guys. Nah, kalau di drama ini tuh kalian senangnya dapet, sedihnya dapet, gregetannya dapet, emosinya dapet, kurang apa lagi coba guys. Nah, jadi sekian dulu pembahasan 3 drama favorit menurut aku di tahun ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan aku ingetin lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah ini dan aktifin notif loncengnya, biar kalian selalu update setiap aku upload video baru. Sekian dari aku dan sampai jumpa.